Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 25 Mei 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Republik Indonesia atau negara kita tercinta, RI, bakal menghadapi ancaman serius dalam ketersediaan jumlah pesawat komersial. Jumlah pesawat komersial yang beroperasi di Indonesia saat ini menipis imbas dari pandemi COVID-19 yang berlangsung 2 tahun lebih. Sementara pengguna maskapai penerbangan juga mulai meningkat imbas pelonggaran aturan perjalanan. Dari data BPS, jumlah angkutan penerbangan selama periode Januari hingga Maret 2022 10,7 juta orang atau naik 55% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dan penumpang internasional naik 200% menjadi 373,5 ribu. Bahkan menurut prediksi Kementerian Perhubungan, industri penerbangan Republik Indonesia bakal bangkit dalam waktu dekat, di mana pada tahun 2022 ini jumlah penumpang pesawat kembali naik menjadi 78 juta orang per tahun dari 35 juta di tahun 2021. Nah, pemirsa, apa saja problem penerbangan di Indonesia? Mengapa persoalan keterbatasan penerbangan belum juga teratasi, serta bagaimanakah solusi mengatasi problem penerbangan di Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Arif Firmansyah. Beliau adalah Direktur Lembaga Studi Ekonomi Indonesia atau LC. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Dan Baik, alhamdulillah. Sehat ini, Bung Arif? Alhamdulillah, masih sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik, Bung. Ini kan dikabarkan bahwa dunia penerbangan Indonesia sedang dihadapkan dengan persoalan keterbatasan penerbangan karena jumlah pesawat yang beroperasi makin sedikit. Kondisi ini makin terasa ya saat mobilitas masyarakat sudah kembali normal ya pasca puncak pandemi kemarin. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Mohon tanggapannya ini, Bung Arif. Baik, terima kasih Mas Aziz dan tim kru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali lagi dengan seluruh pemirsa Khilafah Channel dalam kabar petang pada hari ini, yang tentunya dalam topik yang menarik yaitu terkait dengan bagaimana kita memperbincangkan atau mendiskusikan mengenai industri penerbangan di Indonesia. Menarik memang tadi kalau sempat diulas di awal oleh Mas Aziz, kalau setelah agak meredah kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia atau bahkan di beberapa belahan negara lainnya, itu mendorong beberapa industri yang sebelumnya sempat lesu, ya, diantaranya adalah penerbangan, itu juga mulai bergairah kembali, khususnya dari sisi jumlah penumpangnya. Karena kalau kita cermati, maka mobilitas masyarakat era modern saat ini, mereka mobilitasnya cukup tinggi, jadi mobilitas itu juga akan memengaruhi mode dipakai atau yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini. Sehingga mode transportasi laut atau air ya, mode transportasi air ataupun darat itu sekarang sepertinya tidak lagi menjadi prioritas utama. Ya, sehingga saat ini mulai melirik masyarakat itu untuk menjadikan mode transportasi udara menjadi pilihan utama. Di samping memang kondisi perbaikan ekonomi di Indonesia atau mungkin juga di beberapa negara lain sudah mulai ada tanda-tanda untuk kembali pulih. Sehingga kalau ada tanda-tanda mulai kembali pulih, itu juga akan menjadi stimulus bagi masyarakat itu untuk mulai melakukan mobilitas khususnya dalam perdagangan, dalam pariwisata, atau mungkin dalam hal-hal yang lainnya misalnya itu. Namun mulai menggeliatnya perekonomian
di masyarakat itu untuk sedikit mulai pulih, ini ternyata tidak diiringi atau tidak dibarengi dengan kesiapan industri penerbangan yang ada di domestik atau yang di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Tentu ini tidak cuman ditelusuri akibat dari, jadi kalau ditelusuri kembali dalam apa itu, kinerja penerbangan di Indonesia, maka memang bisa dikatakan dalam sekitar, 5 tahun terakhir lah ya, 5 tahun terakhir ini industri penerbangan di Indonesia itu lebih banyak dikuasai oleh 2 grup maskapai penerbangan di Indonesia. Jadi kalau dihitung 5 atau bahkan mungkin, 1 dasawarsa ya, atau 10 tahun terakhir ini bisa dibilang 80% pangsa pasar, penerbangan domestik di Indonesia itu dikuasai oleh 2 maskapai penerbangan, yaitu, Garuda Indonesia beserta grupnya dan juga, Lion Air ya, Lion Air Group. Kalau kita perhatikan maka Garuda Indonesia ini segmen pasarnya itu lebih menyasar ya, kepada yang mereka menengah ke atas dengan grup-grupnya seperti Citylink dan sejenisnya. Sedangkan, Lion Air itu orang menilai bahwasanya ini adalah low cost carrier. Low cost carrier adalah penerbangan yang dengan budget yang sangat-sangat, bisa dikatakan ditekan atau sangat-sangat terjangkau. Meski beberapa kekurangannya kalau orang mengatakan Lion Air ini kalau apa tuh, omongan orang lah gitu ya, itu raja delay maksudnya itu ya. Kalau orang Jawa bilang ya, rego nggo rupo gitu ya, atau harga itu membawa, kualitas dari penerbangan tersebut. Kalau harganya murah ya kualitasnya pun juga memungkinkan dia itu tidak terlalu baik. Baik, kembali lagi yang tadi itu, nah sedangkan, maskapai yang lainnya mereka hanya mengambil ceruk-ceruk pasar. Nah, di sisi yang lain yang kita soroti adalah jumlah maskapai penerbangan yang dalam catatan yang saya miliki saat ini, jadi dari paparan publik Garuda Indonesia tahun 2021 misalnya itu, ternyata yang menjadikan berkurangnya maskapai penerbangan, misalkan kalau kita ambil kasus Garuda ya, kasus yang Garuda, kalau yang lain masih butuh apa tuh, penelusuran lagi datanya. Ini ternyata dari semula, kalau dikatakan Garuda Indonesia itu sempat beroperasi dengan jumlah 200 pesawat. Lantas turun menjadi 142 pesawat. Akibat pandemi, turun drastis sampai jadi 35 pesawat. Ini kan sangat parah sekali. 200 dari 142 masih mending lah, mungkin turunnya nggak terlalu apa tuh, mungkin sekitar berapa itu, sekitar, 58 pesawat yang mungkin, tidak dipakai atau mungkin dikembalikan ke lessornya. Tapi, pada saat pandemi tinggal 35 pesawat, itu versi manajemen Garuda. Tapi kalau ditelusuri, maka sesungguhnya ya ini nggak cuma pandemi saja ya penyebab utamanya, gitu ya. Kalau kita menganalisis secara ekonomi, ekonomi keuangannya, maka ini ada salah kelola, salah kelolanya. Nah, salah kelolanya di mana salah kelola itu sehingga akhirnya di saat masyarakat mobilitasnya mulai meningkat, kok malah jumlah pesawat berkurang jauh, misalnya itu. Ternyata ini nggak cuma pandemi, tapi juga salah kelolanya. Salah kelolanya apa? Jadi, selama ini lebih banyak pengelolaan itu berbasis pada hutang, Nah itu kan, ini kan yang apa tuh, yang memprihatinkan. Kita tahu sendiri bahwasanya Garuda Indonesia itu ya, bisa dibilang, untuk apa, segmen pasarnya adalah menengah ke atas, ya. Dengan menengah ke atas itu tentu, untuk tiketnya tentu lebih mahal dibandingkan yang low cost carrier, dibandingkan maskapai yang lainnya. Nah, lantas, lebih mahal dan juga, bisa dikatakan termasuk yang memonopoli penerbangan, kok bisa dikelola dengan, apa itu, hutang ya, besaran hutang yang begitu tingginya. Ya sehingga total hutang yang ditanggung saat ini oleh, PT Garuda Indonesia, TBK itu, sekitar 9,8 miliar. 9,8 miliar. Kalau tadi, kita telusuri itu, maka hutangnya itu sudah mencapai sekitar 100 triliun lebih dari 100 triliun, ya, lebih dari 100 triliun, ya, atau 195, kalau beberapa yang saya kutip di sini dari, apa itu, catatan saya, dalam PKPU
PKPU itu apa? Penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, maka itu angka yang didapati dari utang Garuda itu 198 triliun, luar biasa. 198 triliun itu hutang, ya. Dan itu hutang itu ya ditagih nantinya dari sekitar 800 kreditur. Coba, 800 kreditur. Kita bisa membayangkan, ya kan? Perusahaan yang semegah Garuda Indonesia ternyata dibangun dari hutang yang begitu besar, dan itu dari jumlah sekitar 800 kreditur. Apa itu 800 kreditur? Berarti kan 800 pihak yang memberikan pinjaman kepada atau memberikan ya pinjaman dalam bentuk duit atau pinjaman dalam bentuk barang dan sebagainya, itu sekitar 800 kreditur. Nah ini sudah dari pengelolaan seperti ini saja sudah kalau kita secara profesional maka itu sudah nampak itu kesalahan besarnya di situ. Ya. Nanti ini dari sisi ekonomi keuangan dulu, nanti kita bisa bicara juga ekonomi politiknya seperti apa. Lantas juga kalau kita cermati kritik yang bisa kita dapati dari para ekonom itu ya terhadap pengelolaan Garuda ini, yang pertama ya, mereka itu cenderung membeli pesawat dulu sebelum menentukan rute. Membeli pesawat sebelum menentukan rute. Ini yang menjadikan mereka itu kolaps atau bahkan bisa dikatakan bangkrut secara de facto, meskipun secara de jure belum, secara legalnya belum. Ya. Nah ini kalau beli pesawat dulu sebelum bikin rute, lah ini ada apa ini? Ya kan? Rute belum dibikin kok sudah beli pesawat. Jangan-jangan beli pesawat ini hanya untuk mengejar kepentingan-kepentingan tertentu, pihak-pihak tertentu yang memang mencoba untuk mengambil kepentingan sesaat di Garuda. Ini kalau kita lihat dari tinjauan ekonomi politiknya, kan. Kok bisa-bisanya rute belum dibikin tapi pesawat sudah dibeli duluan. Nah, ini kan konyol, ya. Cukup konyol menurut saya itu. Meski kalau dibilang ya Garuda atas nama pemerintah Indonesia bisa melakukan atau membuat satu aturan, nanti bikin rute A, rute B, rute C, rute C, rute D. Tapi kalau dari sisi bisnis, maka ini kurang cerdas. Ya, kurang cerdas. Belum ada rutenya kok sudah bikin pesawat duluan. Dan ini kalau dilihat dari sisi riset pasarnya, dalam bahasa marketing research-nya, maka mereka salah total melakukan riset pemasarannya itu rute belum dibikin kok sudah beli pesawat duluan. Sama kayak kita itu mau bikin belum jelas konsumennya siapa tapi sudah bikin perusahaan, gampangnya gitu. Ya, sama kayak orang mau berbisnis, lantas dia itu belum jelas siapa konsumennya, sudah didirikan perusahaannya. Lah ini bikin perusahaan untuk bisnis atau perusahaan untuk hobi, nah gitu. Nah jangan-jangan Garuda pun juga demikian, atau maskapai yang lainnya juga demikian, yang menyebabkan mereka itu akhirnya cenderung hampir bangkrut misalnya itu. Lantas yang kedua juga membeli pesawatnya pun juga jenisnya macam-macam. Ya, maka kalau jenisnya macam-macam, maka itu juga akan berdampak pada biaya perawatan yang membengkak, misalnya itu. Ibarat ginilah, Mas Aziz itu misalkan punya perusahaan angkutan atau armada ya, armada bis atau armada transportasi darat ya. Tapi armadanya itu bisnya itu macam-macam. Ada yang bikinan dari ada armadanya jenis mungkin Mercedes Benz atau mungkin jenis Hino dan sebagainya. Tentu kalau beda mesin pasti juga akan beda pula biaya perawatannya kan seperti itu. Nah ini juga akan membengkak, sehingga kalau dari sisi keuangannya jelas ini sangat inefisien, ya kan. Terus yang ketiga juga ditemukan ada beberapa korupsi di dalamnya. Yang keempat tadi itu ya asetnya ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan hutangnya. Kok bisa tembus, kok bisa jebol? Padahal asetnya nggak sebanyak dengan jumlah hutangnya, kok bisa dikasih hutang? Nah ini ternyata dari lesor-lesor. Nah ini kan berarti banyak lesor atau banyak pihak yang mengajukan atau yang terlibat di dalam pengelolaan maskapai di Indonesia itu, lesor-lesor untuk memberikan pinjaman pesawat baik Boeing dan sebagainya atau Airbus. Nah ini yang akhirnya kita bisa menengarai. Ya, maka BUMN seperti ini meskipun dia itu asetnya tidak sebanyak Garuda hutangnya, kok bisa tetap hutangnya itu meningkat. Nah, ini akhirnya menguatkan
opini publik jangan-jangan pengelolaan maskapai penerbangan di Indonesia ini itu hanya menjadi sapi perah bagi beberapa kelompok tertentu. Demikian. Ya, baik Bung. Ini menarik ya ketika Anda tadi menjelaskan bagaimana pengelolaan industri penerbangan di domestik Indonesia ini. Lantas kemudian ini Bung, bagaimana catatan Anda terkait dengan problem inefisiensi penerbangan nasional? Tadi Anda sedikit mengulik dengan ungkapan harga membawa kualitas begitu. Nah, ini kan bisa kita lihat bagaimana harga tiket pesawat di Indonesia ini yang mahal dan tidak mengalami penurunan, padahal pelayanan seperti itu. Ini apa ini catatan Anda nih, Bung Arief? Ya, baik. Memang tadi kalau kita cermati, salah satunya tadi misalkan seperti membeli pesawat dulu sebelum menentukan rute. Berarti kan bikin perusahaan dulu sebelum konsumen yang dipetakan jelas. Nah ini yang akhirnya menjadikan biaya operasional dari maskapai tersebut meningkat. Ya, belum lagi rute yang dibuat setelah membeli pesawat, sedangkan rute tersebut pun juga bukan rute yang menguntungkan. Ya, bukan rute yang yang gemuk lah ya, bukan rute yang gemuk. Nah, ini yang akhirnya menjadikan tiket itu juga ya otomatis kalau rutenya itu bukan rute yang gemuk atau rute yang bukan rute yang strategis misalnya itu, apalagi kita tahu sendiri Garuda itu beserta grupnya itu membidik rute-rute yang ya sebenarnya juga kurang bagus misalnya itu. Nah, ini akhirnya berdampak pada tentu biaya operasionalnya tinggi. Nah, biaya operasional tinggi itu akan dibebankan pada tiket kepada penumpang. Misalnya itu. Nah, ini kalau kita tinjauan dari sisi price and demand ya, price and demand. Kalau dalam hukum ekonomi kan seperti itu. Harga mahal itu kenapa sih? Misalkan harga mahal itu kenapa? Oh, harga mahal itu memungkinkan kalau demand-nya atau permintaan di pasar itu nggak terlalu tinggi, sedangkan biaya operasionalnya cukup besar, maka ya otomatis akhirnya itu yang dibebankan kepada demand tersebut. Cuman ya sudah mahal tiketnya, orang nggak terlalu berminat untuk naik. Kan kita tahu sendiri yang naik Garuda itu berapa orang sih? Hanya orang-orang yang dia itu berkantong tebal atau mungkin mereka dari kalangan pejabat misalnya itu, dibandingkan yang low cost carrier seperti itu. Nah ini yang kurang bisa cermati. Atau yang kedua, kenapa Garuda atau perusahaan-perusahaan penerbangan milik pemerintah yang lainnya, kita dulu juga pernah punya Perpati, ya Permati Indonesia, kita juga pernah punya Burok, ya kan? Burok, satu contoh misalkan, ini yang pernah saya alami sendiri Mas Aziz. Waktu saya di Juanda itu kehabisan tiket, sedikit cerita ini ya. Lantas saya mencoba untuk membeli tiket di maskapai Merpati. Saya tanya, saya mau ke Jakarta, kapan? Untuk besok, ya kan? Jam berapa? Jam sekian. Kira-kira ada nggak? Ya ini kalau jamnya ada, tapi nanti kalau kita mau take off, ya kita cek dulu jumlah pesawat, jumlah penumpangnya. Kalau jumlah penumpangnya memenuhi kuota, kita akan berangkatkan. Tapi kalau jumlah penumpangnya nggak memenuhi kuota, ya kita tunda penerbangannya. Ini kan akhirnya lucu, ya. Jadi mengenaskan. Bagaimana bisa mengelola jumlah penumpang itu menunggu jumlah penumpangnya banyak dulu baru pesawat diterbangkan. Ini kan akhirnya konyol. Nah baik, kembali lagi yang tadi itu, maka khawatir kita, kenapa itu tiket mahal dibiarkan, lantas hutang begitu menumpuk, lantas juga inefisiensi dan sebagainya itu. Nah ini yang kalau kita cermati memunculkan beberapa analisis terkait dengan oligarki dari penerbangan tersebut, ya kan? Faktanya apa? Faktanya kalau maskapai dari luar negeri seperti AirAsia, mohon maaf kalau mengutip satu contoh ya, AirAsia saja dia bisa menekan dengan biaya yang cukup rendah, misalnya itu untuk penerbangannya, ya kan? Sedangkan kenapa Garuda itu kok masih tetap mahal? Ya khawatirnya ini sengaja dibangkrutkan oleh beberapa kelompok tertentu atau kalangan tertentu, sehingga ini hanya sebagai ya sementing nanti yang swasta yang akan menguasai lebih kuat di pasar Indonesia. Yang ini yang kita khawatirkan. Ya harusnya
dengan jumlah penduduk yang begitu besarnya, kan kita ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar yang keempat di dunia. Ini pangsa pasar. Sehingga kalau saya tarik dari sisi tinjauan politik ekonominya, maka pangsa pasar yang begitu besar itu akan sangat menggiurkan bagi para swasta, termasuk maskapai penerbangan swasta, ya kan, baik swasta dalam negeri seperti Lion Air Group ataupun swasta luar negeri seperti Air Asia dan sejenisnya misalnya itu. Nah ini yang apa itu kekhawatiran kita, maka nanti bergeser. Harusnya itu bisa dikuasai apa itu maskapai penerbangan itu oleh maskapai penerbangan milik pemerintah atau milik rakyat Indonesia, tapi akhirnya bergeser dikuasai oleh swasta. Kenapa? Swasta saja bisa murah, tapi kalau miliknya apa itu BUMN kok begitu mahalnya? Ini akhirnya ada sedikit apa itu kita analisis adalah jangan-jangan ini sengaja dibangkrutkan sehingga nanti swasta yang akan masuk, demikian. Ya, Bung. Lantas berikutnya, Bung. Tadi ada sedikit juga menyinggung bagaimana pangsa pasar ya penerbangan industri penerbangan di Indonesia yang mungkin 80% pangsa pasarnya dimiliki atau dikuasai oleh dua grup ya, yakni grup Garuda Indonesia dan juga Lion Air Group. Nah, ini tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut ini seperti apa? Ini fenomena mungkin ya bisa dikatakan monopoli perusahaan penerbangan. Ini mohon tanggapannya ini. Ya baik. Memang ada beberapa maskapai yang lain yang kecil, bahkan mantan menteri apa itu kelautan siapa itu Susi, gitu ya, juga Ibu punya Susi ya. maskapai ya Bu Susi itu juga punya maskapai penerbangan Susi Air. Itu pun Ya. juga apa itu dia membidik rute-rute perintis. Rute-rute perintis artinya apa? Rute-rute yang nggak bisa dijangkau oleh pesawat-pesawat yang besar. Dan sehingga dia pakai pesawat yang kecil-kecil yang kasa, jenis kasa dan sejenisnya gitu ya. Tapi ternyata meskipun rute-rute yang kecil ternyata juga cukup menguntungkan. Kalau yang pernah apa tuh saya apa ini ya saya baca dari bagaimana penjelasan Bu Susi itu dalam mengelola maskapainya ya. Dengan indikator adalah ternyata jumlah pesawat yang dimiliki oleh Susi Air itu meski dengan bisa dikatakan ceruk pasarnya cukup kecil, tapi terus bertambah jumlahnya, terus bertambah, ya kan? Nah, lantas kalau kita lihat kembali lagi, kenapa kok itu dikuasai oleh saat ini masih dikuasai 80% oleh Garuda Indonesia Group dan Lion Air, ya kan? Nah, ini yang kalau kita kembalikan, memang untuk industri penerbangan, ya industri penerbangan saya sepakat bahwasanya industri penerbangan itu adalah industri yang strategis. Industri yang strategis yang maka di situ harus tetap dikuasai oleh apa tuh negara Indonesia. Ya kalaulah itu ada swasta yang ikut bermain di dalamnya atau ikut apa tuh berkontribusi, tapi tentu pangsanya jangan terlalu besar diberikan kepada swasta, ya kan. Namun faktanya kalau kita lihat tadi meskipun 80% pasar domestik untuk penerbangan di Indonesia itu 80% dikuasai oleh Garuda dan Lion Air, tapi kalau mau dirinci kembali, siapa yang lebih besar antara Lion Air dengan Garuda Indonesia pangsanya? Tentu masih besar Lion Air. Ya kan? Anggaplah 80% tadi itu misalkan dikuasai oleh Garuda sama Lion Air. Nah, cuman dari 80% itu ya 50% itu diambil sama Lion Air. Ya, 30% itu Garuda Indonesia. Nah, gitu toh. Nah, ini yang memprihatinkan. Bagaimana bisa apa tuh industri penerbangan yang strategis itu ya strategis dan itu juga menentukan salah satu kedaulatan negara kita dari sisi penerbangan itu kok masih dipegang oleh swasta untuk ke pangsa pasarnya. Nah, ini yang kekhawatiran kita nanti akhirnya lama-kelamaan itu bisa tergeser yang namanya industri penerbangan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu Garuda dan apa tuh beserta anak perusahaan yang lainnya itu sehingga diambil alih oleh swasta tersebut. Demikian. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian ini apakah pemerintah Indonesia saat ini memiliki peta atau roadmap atau peta jalan untuk memecahkan masalah industri penerbangan di negeri kita? Apakah juga pemerintah ini memiliki sebuah konsep yang lengkap dan benar-benar dapat memberikan dampak pada pembangunan nasional ini? Menurut Anda seperti apa ini, Bung Arif? Ya, baik, terima kasih. Memang saya mencoba untuk menelusuri beberapa informasi yang ada, baik di media massa ataupun di obrolan para ekonom itu. Maka memang
secara political will pemerintah itu melalui DPR ada membuat semacam, kalau saya lihat di sini dari sisi komisi 6 DPR itu ya. Komisi 6 DPR itu mencoba untuk bersama dengan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan penerbangan Indonesia, khususnya Garuda Indonesia, ya kan. Kalau perusahaan yang lain kan nggak mengalami masalah ya, yang masalah kan Garuda saat ini. Nah, ada upaya penyelamatan misalnya itu ya. Salah satunya adalah misalkan roadmap-nya itu diberikan suntikan 7,5 triliun. Ya meski kalau dibandingkan dengan hutang yang 198 triliun ya memang nggak ada apa-apanya. Ya, kalau 7,5 triliun untuk gimana, untuk mengerti. Memang tapi untuk itu kan pancingan sebagai satu ya melakukan restrukturisasi utang kembali. Dengan cara apa? Menegosiasi atau mereschedule hutang itu dari sisi lessornya. Lessor itu siapa sih? Yang pemberi pinjaman pesawat, Airbus, Boeing, yaitu yang selama ini dipakai oleh Garuda itu, maka itu dinegosiasi kembali dan di-reschedule hutangnya misalnya itu. Lantas yang kedua 7,5 triliun itu untuk operasional yang lain, memang tidak untuk melunasi hutang, tapi untuk memberikan stimulus agar kembali sedikit pulih. Intinya kalau tadi merosot sampai 35 pesawat, minimal bisa naik lagi misalkan menjadi 40 pesawat atau berapa pesawat, meski tidak bisa seperti sedia kala misalnya. Yang keempat, ya, ini tadi juga mengganti jajaran direksinya maksudnya. Nah, cuman mengganti jajaran direksi ini seperti apa, ya kan? Karena ini seperti kalau kita bayangkan, ya kan, kalau jajaran direksi yang sebelumnya itu memang dipilih oleh pemerintah sebelumnya dan itu juga menurut pemerintah saat ini itu mengandung korupsi dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya hanya mengalihkan korupsi kepada korupsi yang lainnya. Misalnya itu. Khawatirnya seperti itu. Ya, tapi kita husnuzon kita, maka tentunya penyelamatan ini penting, ya kan. Kenapa? Karena jangan sampai pasar yang sangat strategis di Indonesia itu, khususnya pasar penerbangan yang begitu gemuk, yang begitu besarnya itu, ternyata malah diambil alih atau dikuasai oleh swasta, ya kan. Yang kedua, ingat penerbangan itu juga bagian dari industri penerbangan itu juga bagian dari industri yang strategis, yang itu juga mencakup kedaulatan negara pula. Ya kan. Kalau negara saja ternyata nggak mampu memiliki industri penerbangan meskipun itu komersial, sedangkan industri dari penerbangan yang militer juga masih ada, tapi kan faktanya juga itu semakin melemahkan dari sisi industri strategis kita itu untuk bisa memiliki ketahanan atau memiliki kekuatan dari sisi udaranya tadi. Demikian. Ya, baik Bung, terakhir Bung, ini kalau Anda tadi sedikit menyinggung ya bahwa industri penerbangan ini juga berpengaruh ya terhadap keamanan dan keamanan negeri kita begitu. Lantas kemudian bagaimanakah cara untuk menangkal ancaman saat ini dan juga masa depan penerbangan Indonesia? Baik ya. Kalau kita dalam menggunakan sudut pandang ekonomi Islam, dan jangan lupa ekonomi Islam itu ekonomi dan politik itu adalah seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi, nggak bisa dilepaskan satu persatu. Dan tentunya ekonomi dan politik itu dalam perkara-perkara seperti ini itu tergantung pada ideologinya. Ideologinya kalau Islam, maka juga itu akan mempengaruhi kebijakan negara. Negaranya seperti apa pula nanti gitu. Nah, kalau kita memakai sudut pandang Islam untuk mengelola industri penerbangan ini, maka kembalikanlah kepada bagaimana syariat Islam itu menekankan untuk industri-industri strategis seperti ini, termasuk penerbangan, yang itu memiliki pengaruh yang kuat atau ada korelasi yang kuat dengan kedaulatan negara, dan itu bagian dari strategi yang menguasai kekuatan negara pula, meski itu dari sisi komersialnya itu ada, misalnya itu, maka sebaiknya tetap itu harus dipegang penuh oleh pemerintah. Ya, kembalikan lagi kepada konsep ekonomi syariah Islam yang tentunya itu kalau diemban oleh sebuah negara yang mengadopsi ideologi Islam, kalau dalam sejarah peradaban Islam yaitu seperti khilafah Islam, maka industri penerbangan yang saat ini seperti BUMN PT Garuda ini masuk ke dalam kepemilikan negara. Ya, kan kepemilikan ada tiga macam, ada kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan individu.
ya kan? Nah, kalau kepemilikan negara ini, maka itu juga akan berkaitan pula nanti dengan kekuatan negara dan kedaulatan negara. Nah, kalau industri strategis seperti penerbangan itu ternyata negara itu tidak terlalu memperdulikan ya atau tidak kuat campur tangannya atau bahkan cenderung meliberalisasi industri ini kepada swasta, nah maka itu sama halnya membuka pintu bagi pihak asing ya untuk bisa mengganggu kedaulatan negara khususnya dari sisi penerbangan atau mungkin jalur udara. Kita kita pernah mendapati satu berita di media massa bagaimana zona udara penerbangan atau zona penerbangan di Indonesia beberapa wilayah itu juga ternyata Singapura punya andil dalam menguasainya kan gitu. Dengan ukuran sekitar ketinggian sekian itu akan Singapura yang memilikinya, Indonesia cuma di bawahnya mesti itu. Nah ini kan satu hal yang sangat mengenaskan, bagaimana negara kecil seperti Singapura itu dia bisa menguasai zona udara di Indonesia untuk meski dengan alasan penerbangan komersial. Nggak bisa kita hanya mengatakan, "Oh ya udah nggak apa-apa penerbangan komersial," nggak bisa itu. Kenapa? Karena kalau sudah urusan zona udara, itu juga akan terkait dengan zona dari kedaulatan negara. Kalau zona udara kita itu aja ternyata, ada negara sekecil Singapura itu sudah lancang untuk mendikte, kita dalam perkara penerbangan komersialnya, itu bisa menjadi satu indikasi, jangan-jangan ya kan, kedaulatan negara kita dari sisi kedaulatan udara kita pun juga sudah dikendalikan atau sudah dikuasai oleh asing seperti Singapura. Tentu dalam tinjauan Islam jelas itu dilarang. Maka rekomendasi kami terhadap pemerintah ya ambil alih kembali. Ya, kuatkan kembali industri penerbangan strategis di Indonesia itu kepras kembali yang inefisiensi tadi itu, berantas pula korupsinya dan tegakkan kembali kinerja penerbangan Garuda dan beserta anak perusahaannya itu atau bahkan menumbuhkan anak perusahaan dari BUMN yang lainnya untuk bisa menggerakkan penerbangan Indonesia dan kembali lagi itu akan menguatkan kas negara. Ya kan? Nah, kalau kas negara juga kuat, maka ya itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun juga akan menguat kembali. Jelas, ya solusi dari syariat Islam itu sangat-sangat bermanfaat bagi industri penerbangan Indonesia bahkan untuk negara Indonesia. Demikian. Ya, baik, Mas Awan, ini pencerahan dan penjelasan yang luar biasa ini dari Bung Arif Firmansyah ini. Terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Sama-sama. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum, Bung Insyaallah. Arif Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.